rakyat miskin di Jakarta ya, 9.000 rakyat miskin di Jakarta ya, yang kita belum jangkau. Ada pengobatan gratis di situ juga. Nah, kita rencana ya, ini masih dalam wacana, kita akan menggandeng Ibu Veronica ya, dari Love Care, Ibu Veronica apa namanya, istrinya Ahok ya. Amerika semua yang masuk ini ya. Memang yang berani bicara yang di luar negeri, Pak. Yang di dalam negeri ini tinggal beberapa orang saja yang berani. Perdomo, Harus diakui karena memang apa namanya, ini makin memanas dan teror ya, diteror orang-orang kita, diteror oleh orang kita sendiri yang bekas orang kita ya, yang berkhianat ya. Jadi itu sudah wajar, biasa. Semua pergerakan selalu ada. Tetapi selama ada dana, selama ada donasi, jangan khawatir, orang miskin tetap dikasih makan, ya kan? Dan kita tetap bela ya, tetap memberitakan Injil, kita tetap membela orang-orang yang lemah, dan kita juga tetap memberi makan orang miskin. Makanya berdonasi ya, yang kenceng. Jangan sampai apa namanya, nunggu khilafah dulu, salah ya. Anda kalau sampai kita bisa menyentuh angka 10.000 ya, maka kita mau bikin ini ya. Nah, kemarin saya meeting dengan Pak Ketua Damaris, kita mau bikin pembagian sembako di Monas atau di Polda ya, di depan Polda atau di Monas ya. Pengobatan gratis, pembagian sembako, acara ini ya, kita bikin acara besar. 10 kita mau bikin dalam seminggu itu langsung ya. Nah, kita mau bikin pembagian 10.000 sembako ya dalam hari itu, atau saya nggak tahu itu mau bikin berapa hari atau bikin 1 hari. Saya khawatir kalau bikin 1 hari itu berdesak-desakan gitu ya. Nanti kita ada event organizer segala macam, 10.000 sembako dalam 1 hari ya, kita akan bikin akan bikin di Monas ya. Kita akan mengundang seluruh rakyat. Ada 9.000 rakyat miskin di Jakarta ya, 9.000 rakyat miskin di Jakarta ya, yang kita belum jangkau. Ada pengobatan gratis di situ juga. Nah, kita rencana ya, ini masih dalam wacana, kita akan menggandeng Ibu Veronica ya, dari Love Care, Ibu Veronica apa namanya, istrinya Ahok. Ibu Veronica, kita akan menggandeng Ibu Veronica ya, karena beliau juga punya hati berdiakonianya kenceng ya. Mudah-mudahan ini terlaksana sambil kita selesaikan lagu tema Damaris ya. Nah, itu nanti masuk ke radio, masuk ke semua media sosial ya. Oke, ada lagi teman-teman. Ini kita sudah di sana, di Indonesia sudah jam 11. Ini Bung Beta belum masuk, Bung Beta ya. Bung Beta belum masuk, Bung Beta. Siapa lagi nih yang mau ikut ngomong nih? Ini dari Indonesia pendiam-pendiam nih sekarang nih. Karena nggak berani ngomong. Sedikit, ya boleh Pak Galaksi. Masalah suku Jawa yang dianggap paling tahu dan paling hebat itu sebenarnya nggak perlu terlalu kita fokuskan sampai ke situ. Karena buktinya saja, baru-baru ini ada bupati di Papua yang ditangkap oleh KPK karena maling. Kenapa dia bisa maling? Karena dia melihat orang-orang di Jawa semua ini maling-maling besarnya. Jadi dia menjadi maling kecil dulu, start dari Papua. Jadi bukan masalah kesukuannya, tetapi orang yang betul-betul berbudi luhur dan punya nurani yang bersih, itu yang kita utamakan. Mau dia Jawa, mau dia Batak, mau dia Manado, mau dia orang Makassar, nggak masalah. Karena kita sudah biasa hidup bersama dalam kerukunan. Makanya kita punya negara kesatuan ini yang bisa terus hadir sampai hari ini. Karena kita sudah mengalami dan menjalani kehidupan yang bersatu, walaupun di dalam perbedaan yang begitu banyak. Sehingga
masalah suku ini nggak perlu kita tonjol-tonjolkan lebih jauh. Memang orang Jawa ini memang lebih dulu majunya daripada yang suku-suku yang lainnya. Tapi kalau memang ada yang baik dari mereka itu, silakan saja menjadi pemimpin yang baik. Karena yang sempurna itu ya belum ada dan tidak akan pernah ada. Nggak akan pernah ada. Jangan pernah percaya dengan politikus, betul. Nggak akan ada yang sempurna. Nah, Cuman kita memilih yang terbaik dari antara pilihan-pilihan yang buruk. Amin. Gini, Itu yang sekarang perlu gini, kita Pak. lakukan. Supaya Pak, jangan terlalu anti Jawa atau menjadi penyokong Jawaisme saja. Itu bukan masalahnya yang sebenarnya. Yang sebenarnya itu adalah Pak Galaksi. iya. Pak Galaksi. Ya, Pak Andi. Pak Galaksi begini ya. Sekarang who's the front runner right now? Si Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. Nah, itu kamu Anda lihat sendiri, bininya udah berjilbab. Jadi 2024 ini iya, kalau Ganjar maju, ibu negaranya berjilbab juga. Ya ini orang Jawa bilang sami mawon. Ya kan? Jadi saya bilang carilah pandangan lain, bukan mengenai rasis, agama, suku bangsa, enggak. Cari orang lain dari negara, dari pulau lain, dari suku lain. Coba deh. Itu Jadi maksud begini saya. Pak Andi, jadi saya coba luruskan ini ya. Isu ini kan sebenarnya mereka yang buat isu mengenai minoritas. Minoritas itu termasuk agama dan suku di dalamnya. Jadi kalau suku-suku yang kecil itu dianggap ya kelas 2, termasuk ya suku turunan Chinese yang tidak pernah sampai saat ini merupakan suatu fakta. Nah, zaman kita yang kita memahami nasionalis sebagai bagian daripada kehidupan kita, kita tidak pernah lari kepada pemikiran-pemikiran seperti itu, isu-isu seperti itu. Isu ini kan ditebar luaskan sejak justru ada reformasi. Jadi apa yang dibuat oleh reformasi ini adalah justru merujuk kepada kehancuran, mulai dari Poso, Ambon dan seterusnya kalau nggak di stop. Ya, jadi kita ini merupakan suara-suara pertanyaan Pak Andi tadi, apakah bisa? Ya jelas, karena konstitusi kita tidak mengatur bahwa nggak boleh karena agamanya, nggak boleh karena keturunan Cina. Kalau mampu, punya integritas dan punya kesanggupan yang kita bisa andalkan, ya kita sokong lah. Bodoh juga kita kalau tidak menjadi atau tidak objektif. Jadi agama apapun, karena kita tidak mempersoalkan agama. Nasionalis itu tidak membicarakan soal agama. Tapi ini yang menjadikan isu politik di negara kita. Sehingga kita punya hak untuk pembelaan. Jadi itu kira-kira perpolitikan kita. Semua ini merujuk kepada ini kan. Sejak reformasi, coba lihat aja. Para bulan bintang dan semuanya itu yang mesti hijau-hijau benderanya. Kenapa? Karena ini yang bisa ditarik agama. Dan justru kita menentang orang-orang Kristen yang memanipulasi agama menjadi politik atau mencari pencitraan, pendekatan dengan orang-orang yang berkuasa sehingga jemaat diterlantarkan. Ini nggak benar ini. Ya. Iya, makanya justru itu yang pertama kali harus dirontokkan adalah agama. Indonesia itu nggak boleh ada negara kalau maju itu harus benar-benar tinggalkan agama, karena bertuhan itu kan bukan beragama. Jadi harus disosialisasikan. Bertuhan itu ranah pribadi. Indonesia adalah negara yang bertuhan, tetapi dari awal Pancasila itu bukan membahas agama loh. Ya kan, bertuhan itu beda dengan beragama. Artinya kita menolak segala bentuk kita menolak Indonesia. Jadi sama seperti Amerika, in God we trust, tetapi tidak boleh memasukkan agama kepada orang. Ya. Jelas banget, ya kan? In God we trust, tapi mereka melakukan pemisahan, jelas-jelas sekali. Ya kan? Sebenarnya Indonesia punya konsepnya kan seperti itu kan, tetapi kan ini kan enggak, karena mereka menggunakan agama untuk berpolitik, dan sekarang Anies sedang menggunakan politik identitasnya lagi dengan mengajak gereja ya memilih dia menggunakan agama juga. Dan makanya saya bilang ini GBI, hati-hati, kalian akan dihukum oleh Tuhan ya.
Kalian akan menjadi terkutuk, bukan saya yang ngutukin, tetapi akan terkutuk karena Anda mengingkari kebenaran. Hati-hati, GBI dan GBDI, ya gerejanya Gilbert ini kan, hati-hati, hati-hati, hati-hati. Ketika pendeta-pendeta ini ngawur, jemaatnya yang menanggung kutuk. Tinggalkan, bayarlah kolektemu, jangan kepada GBD dan GBI, tapi masukkan ke Damaris. Saya jamin Anda akan diberkati. Ya, ya Raja Uti. Ya, shalom Pastor. Shalom. Ini tadi saya internetnya terputus, ini baru nyambung lagi. Beberapa hari yang lalu saya melihat ini ya, si Gubernur ini berkunjung ke salah satu gereja yang Pak Paul sebut tadi dengan mengenakan stola gitu. Iya, pakai stola, pakainya Pakai bintang lagi stolanya. Saya saja Pak belum pernah seumur umur saya pakai stola karena saya tahu itu posisi kalau yang pakai stola itu ya harus hamba Tuhan atau misalkan entah penatua gereja gitu. Ini orang yang menggunakan politik identitas yang memecah belah bangsa ini biarkan pakai stola gitu untuk berbicara di gereja. Bagaimana itu Pak? Saya juga bingung gitu melihatnya. Ya itu saya bilang, makanya akan terkutuk itu jemaatnya. Raja Uti, begini, yang salah di sini bukan si Bas Edan. Yang Di salah sini gerejanya. adalah pimpinan daripada gereja yang mencari muka, mencari pencitraan, sepertinya mereka punya kedekatan dan memuji-muji seorang pemimpin yang tidak bisa mengatur daerahnya sendiri. Jadi sebenarnya orang-orang yang masuk di situ ini adalah subjek saja. Yang salah di sini adalah mereka yang melakukan. Oleh sebab itu perlu ada ketegasan, baik dari pemerintah maupun dari gereja. Kita tidak tegas, banyak cari muka Pak. Begitu juga dalam pemerintahan, sehingga kita apa? Mengikuti jalan yang sesat pemerintahan. Kalau dulu kita sangat nasional karena kita tahu bahwa sudah direvisi mengenai Pancasila ini. Dari dulu, dari awalnya kan kita tahu bahwa banyak yang merujuk kepada 7 kata itu, yaitu syariah. Dengan perjuangan daripada founding father kita pada waktu itu, ya mereka lawan, nggak bisa lah. Kalau Indonesia Timur tidak akan bisa menerima itu. Sedangkan kekuatan banyak di Indonesia Timur, baik itu secara politik, kekuatan alamnya juga, dan juga manusia-manusia yang punya wawasan nasional pada waktu itu. Antara lain, Amaramis, mereka reject itu. Dan juga sebagian daripada pimpinan dari Sumatera Barat tidak setuju. Jadi itu sudah melalui revisi yang jadi legitimasi. Jadi kalau sekarang itu dibuat-buat, ini ada kesalahan daripada pimpinan negara yang tidak tegas memberlakukan. Kalau tidak sesuai dengan Pancasila, membuat partai apapun, bubarkan. Tapi nggak ada nyali. Dan justru ini pemupukan, sebenarnya ini alat untuk memperkuat kepentingan mereka Pak. Itu saja. Terima kasih.